Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para peserta P3K tahun 2024 yang saat ini tentunya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan tes kompetensi yang menurut jadwal yang sudah di-share ataupun yang sudah diumumkan oleh instansi masing-masing itu akan dilaksanakan di bulan Desember ini, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah lolos tahapan administrasi, kemudian akan memasuki tahapan tes kompetensi khusus untuk yang memilih formasi penata layanan operasional, mari kita sama-sama belajar untuk membahas beberapa soal berkaitan dengan formasi teman-teman yang teman-teman pilih, yaitu penata layanan operasional. Jadi teman-teman, selain materi-materi yang tentunya sudah teman-teman baca, sudah teman-teman pelajari, sudah dibahas juga, dan jangan lupa ada yang lebih efektif gitu ya, belajar yang lebih efektif yaitu membahas soal-soal yang berkaitan dengan formasi yang teman-teman pilih. Dan kita akan mulai teman-teman membahas beberapa soal berkaitan dengan penata layanan operasional FAT 1. Baik teman-teman, sebelum masuk ke soal, ini ada gambaran secara umum terkait dengan formasi penata layanan operasional. Penata layanan operasional ini bertanggung jawab mengelola layanan teknis di instansi pemerintah. Posisi ini memerlukan kemampuan dalam mengelola data, kemudian melakukan analisis, dan menjaga komunikasi yang baik antar unit kerja. Kemudian untuk beberapa kompetensi yang diperlukan dalam penata layanan operasional ini, diantaranya yang pertama adalah kemampuan mengumpulkan dan mempersiapkan data secara akurat, lalu juga kemampuan analitis ya untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian keterampilan interpersonal juga dalam hubungan kedinasan, dan kemampuan dasar pengoperasian komputer. Selanjutnya yang poin yang ketiga ini berkaitan dengan tugas utama penata layanan operasional di formasi P3K tahun 2024 ini. Yang pertama, tugas utamanya adalah membuat dan mengimplementasikan rencana operasional, kemudian mengorganisir sumber daya agar tujuan operasional tercapai dengan efisien, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional, selanjutnya menyelesaikan masalah atau keluhan layanan secara efektif, dan yang berikutnya adalah menyusun laporan operasional yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, itu teman-teman gambaran secara umum terkait dengan penata layanan operasional. Baik, kita akan coba mulai membahas beberapa soal berkaitan dengan penata layanan operasional. Untuk soal yang nomor 1 atau yang pertama, dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional? Di sini ada 4 opsi, teman-teman, ada 4 pilihan. Opsi yang pertama atau pilihan yang pertama atau A, beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. Yang B-nya menolak kebijakan baru jika dirasa terlalu sulit. Kemudian yang C, mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap menggunakan sistem lama. Atau D, menunda penerapan kebijakan hingga kondisi lebih stabil. Nah, ini teman-teman untuk soal yang berkaitan dengan penata layanan operasional ini memang perlu perlu pemahaman yang cukup terhadap soal gitu ya. Karena soal yang dimunculkan ini tidak selalu berkaitan dengan materi pengetahuan, tetapi lebih kepada solusi gitu ya atas persoalan yang ada. Nah, di soal yang pertama ini teman-teman diminta untuk memberikan solusi
atas masalah ketika ada perubahan kebijakan pemerintah begitu ya. Ketika ada perubahan kebijakan pemerintah apa yang harus dilakukan. Nah, yang paling mendekati sebetulnya ya, ini ada di apa namanya, di opsi yang pertama. Karena opsi yang kedua ini menolak kebijakan yang baru ini di opsi yang kedua ini kalau menolak kebijakan ini pastinya kurang tepat gitu ya. Lalu di poin C juga mengabaikan juga sama. Lalu di poin D-nya menunda, menunda juga sama. Nah, maka jawaban untuk soal yang pertama ini adalah A ya, beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai dengan kebijakan baru. Nah, di sini ada beberapa penjelasan kenapa jawabannya ada yang A. Ketika menghadapi perubahan kebijakan, seorang penata layanan operasional ini harus mampu menyesuaikan operasional dengan kebijakan baru agar tetap relevan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi poinnya di sini adalah harus mampu menyesuaikan begitu teman-teman ya, atau fleksibel. Di sini ada fleksibilitas. Nah, beradaptasi kemudian ada kata menyesuaikan juga. Ini adalah salah satu kata kunci ketika ada soal berkaitan dengan kebijakan baru yang diterapkan begitu. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Apa alat bantu yang umum digunakan dalam manajemen waktu? Nah, ini ya, ini alat yang umum digunakan untuk memanage waktu atau untuk manajemen waktu. Di sini pilihannya ada kalender dan aplikasi manajemen waktu, kemudian ada mesin fotokopi, proyektor, papan tulis. Kalau ini sudah jelas terlihat teman-teman ya. Mesin fotokopi nggak mungkin, kemudian proyektor juga tidak nyambung ya, termasuk juga papan tulis ya. Papan tulis juga bisa sebetulnya, tetapi yang lebih efektif digunakan untuk manajemen waktu adalah yang A ya, kalender dan aplikasi manajemen waktu. Nah, kalender dan aplikasi manajemen waktu ini membantu seseorang mengelola jadwal, prioritas, dan waktu secara efektif. Alat ini umum digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Biasanya di kalender suka ditandai gitu ya beberapa tanggal penting atau jadwal-jadwal misalkan pertemuan ataupun yang lainnya, jadwal rapat ataupun yang lainnya begitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa tujuan utama dari administrasi perkantoran? Nah, apa kira-kira nih tujuan utamanya? Apakah meningkatkan keamanan dokumen, mengatur struktur organisasi, menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor, atau menyusun agenda rapat? Nah, ini juga perlu melihat mana opsi ataupun pilihan yang lebih lengkap teman-teman ya. Yang bisa merangkum ini kalau kita lihat satu persatu semuanya masih nyambung gitu ya dengan administrasi perkantoran, tetapi yang dipilih adalah yang lebih yang lebih mencakup semuanya begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat yang lebih lengkap ini adalah yang C, yaitu menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor. Nah, di sini penjelasannya teman-teman, tujuan utama dari administrasi perkantoran itu adalah memastikan semua proses berjalan lancar dengan menyediakan layanan yang mendukung kebutuhan operasional secara efektif dan efisien ya. Oke, ini soal yang ketiga. Kita lanjutkan soal yang keempat. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional saat menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik? Nah, teman-teman juga ini diminta untuk memberikan solusi ketika dihadapkan pada kondisi yang darurat gitu ya.
yang kemudian kondisi tersebut mempengaruhi terhadap layanan publik yang sedang berjalan begitu. Beberapa pilihannya, yang pertama A-nya mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. Lalu yang keduanya, yang B-nya menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa memberikan arahan. Yang C-nya menghentikan operasional tanpa pemberitahuan kepada masyarakat, atau yang opsi D-nya menunda semua layanan hingga keadaan normal kembali. Kalau ini bisa kita lihat beberapa opsi yang tidak mungkin atau tidak sesuai dengan kondisi ataupun masalah di soal nomor 4 ini ya. Kayak misalkan yang B, menyerahkan tanggung jawab ke pihak lain, ini kurang tepat. Kemudian menghentikan operasional juga kurang tepat. Menunda semua layanan hingga keadaan normal pun ini kurang tepat. Maka yang lebih tepat adalah opsi yang A ya, opsi A, yaitu mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. Nah, di sini penjelasannya, dalam kondisi darurat, seorang penata layanan operasional ini harus mampu menjaga layanan publik tetap berjalan dengan solusi sementara. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kemampuan manajemen krisis, gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4, ke soal nomor 5. Mengapa penyusunan agenda dan rapat penting dalam administrasi perkantoran? Mengapa penyusunan agenda dalam rapat penting ya, agenda dan rapat penting dalam administrasi perkantoran? Beberapa pilihannya, yang A untuk mengatur pengolahan dokumen, kemudian yang B-nya untuk memastikan rapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. Lalu yang C-nya adalah untuk mengelola keamanan dokumen, atau D-nya adalah untuk mengatur teknik pengarsipan. Nah, ini juga kita ambil opsi ataupun pilihan yang mencakup gitu ya, mencakup poin-poin yang lain begitu. Maka untuk soal nomor 5 terkait dengan penyusunan agenda dan rapat penting dalam administrasi perkantoran, alasannya adalah yang B ya, untuk memastikan bahwa rapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. Di sini untuk penjelasannya teman-teman bisa kita lihat, penyusunan agenda penting untuk memberikan arah yang jelas dalam rapat, menghindari pembahasan yang tidak relevan, dan memastikan tujuan rapat bisa tercapai. Nah, itu teman-teman beberapa soal berkaitan dengan dengan formasi layanan operasional ya, yang berkaitan dengan penata layanan operasional. Mudah-mudahan dari 5 soal ini paling tidak bisa memberikan gambaran gitu ya terkait soal-soal yang akan muncul di penata layanan operasional nanti. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.